Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video Putra. Oke, hari ini Putra akan menceritakan alur cerita film The Doll 2. Sutradara dari film ini ialah Rocky Soraya, dibintangi oleh Luna Maya, Herjunot Ali, dan Sarah Wijayanto. Sebelum Putra bercerita, jangan lupa menyediakan selimut dan matikan lampu supaya mendapatkan kesan-kesan horornya, dan mungkin dia ada di belakang kalian. Jika kalian belum melihat alur cerita film The Doll yang pertama, Putra sarankan nonton dulu supaya kalian tahu alur ceritanya. Tanpa basa-basi, lanjut. Scene pertama diperlihatkan seorang ibu yang bernama Mayra sedang bermain sama anaknya. Kemudian datanglah sang ayah yang bernama Aldo dan mengatakan bahwa kita harus pergi acara makan malam karena pelantikan manajer. Scene berpindah, mereka lagi ngomong-ngomong dan Aldo merasa takut dan mengatakan kepada Mayra bahwa rem mobil blong dan pakai sabuk pengaman. Tragedi terjadi. Setelah mereka menabrak mobil lain, ternyata di sebelah mobil mereka ada bus. Langsung bus itu menabrak mobil mereka dan disinilah anak mereka meninggal. Scene berpindah ulang tahun anak mereka. Mayra belum move on atas kepergian anaknya. Aldo memejamkan mata dan berharap, bantu papa untuk mama bahagia lagi. Oh ya, Putra lupa, nama anak mereka ialah Kayla. Oke, lanjut. Disinilah teror terjadi seperti toilet, boneka Sabrina diranjang, dan TV hidup sendiri. Scene berpindah esok pagi, kawannya Mayra bernama Elsa datang dan memberikan oleh-oleh. Scene berpindah, Mayra dan Elsa sedang di kafe. Mayra mengatakan bahwa arwah Kayla masih ada di rumah. Elsa mengatakan bahwa gimana kita memanggil arwah Kayla dengan lagu Linser Wengi. Scene berpindah, mereka langsung melakukan seperti matikan lampu, meletakkan boneka Sabrina, dan menyalakan lilin. Setelah mereka melakukan ritualnya, keanehan terjadi. Setelah mereka mengetahui itu pembantunya, mereka lupa menyelesaikan atau tahap akhir, yaitu mendoakan si arwah. Dan efeknya, dasar ibu-ibu suka lupa. Lanjut. Scene berpindah, Mayra dan Elsa di ruang tamu dan Mayra mengatakan kawanin tidur karena Aldo tidak pulang. Elsa menyuruh Mayra mandi supaya seger. Scene berpindah di kamar mandi. Disinilah Mayra memulai diganggu. Scene berpindah, Elsa pulang dan Mayra sedang mengambil pakaian kering. Tiba-tiba pakaian itu kembali ke jemuran dan boneka Sabrina ada di sana. Mayra merasa takut sampai menabrak Aldo dan mereka langsung ke kamar Kayla. Scene berpindah, Mayra sedang menggosok pakaian. Tiba-tiba boneka Sabrina nongol dan mendengar suara Kayla di basement. Langsung Mayra ke sana dan melihat chip kamera yang bertulisan Karun. Dan gak lama mati lampu. Aldo langsung membantu Mayra dan Aldo membawa Mayra ke psikiater. Psikiater mengatakan kalian butuh liburan untuk menghilangkan stres. Scene berpindah, mereka berlibur dan di malam harinya teror terjadi seperti TV hidup sendiri.
Ada seorang anak mengetok pintu dan ada angka 26 di pasir. Maira mengejar anak itu sampai di kolam. Maira melihat boneka Sabrina dan melihat ke atas. Langsung anak kecil itu menyergap Maira sampai jatuh ke kolam. Aldo langsung membantu Maira. Scene berpindah. Esok pagi Elsa datang ke rumah dan menjumpai Maira. Elsa mengatakan bahwa kita harus ke paranormal. Paranormal itu ada di Bandung. Dia bernama Bu Laras. Scene berpindah di rumah Bu Laras. Awalnya Bu Laras menolak mereka, tetapi akhirnya Bu Laras menerima Maira dan Elsa. Maira mengatakan kepada Bu Laras bahwa saya merasakan bahwa arwah anak saya yang melakukan ini. Di sini kondisinya Bu Laras trauma karena anaknya meninggal gara-gara hantu boneka Gawia. Scene berpindah, ritual dimulai diiringi oleh Maira menyanyikan lagu Lingsir Wengi. Tiba-tiba, lidi yang di hadapannya cepat habis dan memberikan kata. Di sini Bu Laras tidak sendiri, tetapi dia bersama rekannya. Rekan Bu Laras mengatakan bahwa Kayla mau bermain hanya sama Maira. Jangan ada seseorang yang menyentuh atau mengganggu. Di sini hanya Maira dan Kayla. Scene berpindah, Maira memulai permainannya. Ternyata petunjuk pertama, Maira langsung ke kamar Kayla dan tiba-tiba datang Aldo untuk menyuruh dia tidur. Scene berpindah, sore hari, psikiater Maira datang ke rumah dan menjelaskan sambil memegang boneka Sabrina dan keanehan terjadi. Lampu gerak sendiri dan pintu tiba-tiba terkunci sendiri. Ya, tubuh dokter psikiater itu kecampak. Aldo berusaha membuka pintu itu. Akhirnya dia bisa membuka pintu itu dan melihat tubuh dokter psikiater itu melayang. Aw. Lanjut. Scene berpindah, Bu Laras mengatakan bahwa kita harus menyelesaikan teka-teki Kayla ini. Bu Laras memulai ritualnya. Bu Laras berkomunikasi dengan Kayla. Kayla mengarahkan ke basement. Maira langsung ke bawah mencari barang dan akhirnya dia menemukan chip kamera dan melihat. Disinilah terbongkar semuanya bahwa dalam kecelakaan itu ialah pembantunya, yaitu Yani. Mereka langsung menginterogasi Yani. Yani mengatakan bahwa dia ada suka dengan Aldo. Sampai-sampai mereka pernah berduaan. Setelah Maira positif hamil, Aldo tidak menjumpai saya lagi. Cinta saya tulus sama Aldo. Curhat ya mbak. Lanjut. Bu Laras mengatakan bahwa arwah Kayla ingin berbalas dendam. Scene berpindah, kipas angin di ruangan berputar secara cepat jatuh. Bu Laras kecampak dan keseret ke kamar mandi. Aldo dan rekannya membuka pintu. Aldo mencari barang di basement. Rekan Bu Laras pingsan gara-gara terbentur benda. Yani berusaha membebaskan diri dan menusuk Maira dengan gunting. Part di sini Maira dikejar ya sama Yani. Aldo langsung membangun rekan Bu Laras dan membantu Bu Laras sampai di dapur Yani, memasukkan Maira ke lemari dan mengeluarkan gas kompor dimasukkan ke lemari supaya Maira tidak bisa bernapas. Tiba-tiba sinar putih keluar dari lemari itu dan boneka Sabrina mengeluarkan darah. Yani langsung membuka lemari itu dan mau menusuk Maira. Ternyata Maira sudah dirasuki oleh Kayla. Pisau yang ingin ditusuk ke Maira langsung diputar dan menusuk mata Yani sampai mata Yani keluar. Gak lama Aldo masuk ke dapur dan terhempas ke dinding. Disinilah Yani dikejar oleh Maira. Bu Laras dan rekannya membantu Aldo. Aldo langsung masuk ke ventilasi udara mengejar Maira. Akhirnya mereka bisa mengeluarkan Yani dan Maira dari ventilasi udara. Dan rekan Bu Laras langsung mengeluarkan Kayla dari tubuh Maira. Bu Laras langsung menyuruh untuk segera keluar. Ternyata pas sudah di pintu, Yani terasa tercekik dan terhempas ke dinding.
Gak lama, arwah Kayla masuk ke tubuh Yenny. Yenny berusaha melukainya sendiri. Bu Laras mengatakan bahwa kami harus meredakan amarah kamu, karena percuma saja kita sama seperti iblis. Mereka langsung naik ke atas menggunakan tangga. Bu Laras langsung berusaha mengeluarkan arwah Kayla dari tubuh Yenny. Akhirnya, arwah Kayla keluar ke tubuh Yenny. Dan Mayra mengatakan ke roh Kayla bahwa ibu telah mengikhlaskan Kayla. Scene berpindah, Mayra dan Aldo sedang berbicara masalah perceraian. Dan di akhir scene, kita melihat boneka Sabrina tersenyum. Oke guys, itulah alur cerita film The Doll 2. Di sini Putra dapat menyimpulkan dan pesan bahwa kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak akan berkhianat. Oke, Putra berharap apa yang Putra bicara kalian paham dan mengerti. Dan kalau seandainya kalian suka video Putra, jangan lupa subscribe dan like-nya supaya channel ini tetap maju. Dan Putra akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.